Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arbi Yudatama, NIM H1051 Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul ATM. Jadi untuk singkatan ATM di sini itu kan Asynchronous Transfer Mode. Jadi kira-kira apa aja sih gitu kan yang istilahnya tuh yang terdapat di dalam ATM ini apa aja, maksudnya tuh apa-apa aja komponen yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi kita langsung ke materinya aja langsung kita lanjutkan. Oke, jadi kita mulai dari evolusi ATM. Jadi seperti yang kita tahu gitu kan, untuk ATM sendiri itu kan itu didirikan pada tahun 1988. Itu pada industri telekomunikasi itu mulai mengembangkan sebuah konsep yang disebut tuh yang namanya Broadband Integrated Service Digital Network atau B/ISDN. Jadi ini yang broadband ini, yang BISDN ini itu memang nama konsep yang dulu pada tahun 1988 nih itu yang dikembangkan tuh teknologi ini yang namanya BISDN. Itu zaman-zaman dulu sekali kan. Nah, jadi BISDN ini digambarkan sebagai karir service. Jadi di sini ibaratnya tuh ibaratnya itu layanan pembawa di sini yang mampu menyediakan komunikasi ke end user tuh end user bukan ini end user namanya, bukan nyambung ya. Itu end user di sini tuh yang pemakai, yang ujung pemakainya, yaitu kayak kita nih yang pakai pengguna HP misalnya gitu kan, yang pakai aplikasinya atau apa gitu kan, itu namanya end user. Terus dengan kecepatan tinggi dan dalam sistem yang terintegrasi. Jadi bisa kita lihat lah gitu kan, dari teknologi zaman dulu ya tuh itu kecepatannya tuh memang sangat tinggi tuh dalam sistem dalam pembuatan sistem tuh ya kecepatannya sangat oke lah gitu kan kalau orang-orang dulu gitu buatnya gitu kan dibandingkan yang sekarang. Mungkin kalau kita bandingkan yang sekarang sih mungkin udah mulai-mulai berkembang deh kalau dalam segi teknologi kan, apalagi kan sekarang kan udah teknologi revolusi 4 gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke definisi. Nah, di sini definisi ATM atau Asynchronous Transfer Mode di sini yaitu dijelaskan yaitu sebuah standar ETU strip T untuk relay sel di mana bermacam-macam tipe informasi seperti video, suara atau data itu dibawa dalam bentuk sel-sel berukuran kecil. Nah, jadi kalau digambarkan, kalau bisa dideskripsikan dalam gambar, itu kurang lebih seperti ini. Nih. Jadi ini datanya gitu kan, ini datanya. Lalu dari data ini masuk ke sini. ATM ini ATM switch. Nah, ini ATM switch. Lalu dari ini gambarnya telepon ya salah. Ini kabel, ini gambar telepon zaman dulu nih kan. Masih pakai apa? Kayak telepon kabel lah istilahnya kan, pakai telepon kabel tuh nyambung sini juga ke ATM switch. Terus di sini ada perekam video gitu kan, ada video. Tuh jadi dari data, terus suara, video itu dibawa ke dalam ATM switch dalam bentuk sel yang berkurang kecil lagi. Nah, kemudian tuh dari ATM switch itu masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini, lalu di sini ada awan. Jadi awan di sini itu mengibaratkan kalau ini public ATM network. Dari sini udah menemukan simbol simbol awan itu berarti public.
istilahnya public tuh umum ya kan. Jadi istilahnya nggak ada private apa gituan. Jadi di sini lingkupnya tuh umum sekali public. Nah, mungkin untuk gambarannya seperti ini gitu kan untuk definisinya. Dan nah, ada lagi nih. Asynchronous Transfer Mode itu ATM merupakan model transfer yang digunakan dalam implementasi BISDN yang telah distandarisasi melalui CCITT atau dalam kurung ITU series I. Kemudian untuk ATM di sini itu memiliki karakteristik umum itu sebagai berikut. Nah, di sini salah satunya itu kan ATM dapat beroperasi pada connection oriented mode. Nah, jadi sebelum informasi ditransfer ke terminal ke network, jadi ada sebuah fase gitu kan, sebuah fase setup logical atau virtual connection harus dilakukan untuk menyediakan resource diperlukan. Kemudian jika resource tersedia tidak mencukupi, maka connection dari terminal akan dibatalkan. Kemudian seterusnya nih, itu jika fase transfer informasi telah selesai, maka resource yang telah digunakan akan dibebaskan kembali. Nah, kemudian yang kedua nih, yang kedua ini pengurangan fungsi header. Nah, untuk menjamin pemrosesan yang cepat dalam network, itu maka diperlukannya itu ATM header hanya memiliki fungsi yang sangat terbatas. Fungsi utama dari header adalah untuk mengidentifikasi virtual connection atau virtual connection identifier sama dengan VCI yang dipilih pada saat dilakukan call setup dan menjamin routing yang tepat untuk setiap paket di dalam network serta memungkinkan multiplexing dari virtual connection sampai virtual connection itu berbeda melalui satu link tunggal. Itu untuk yang pengurangan fungsi header. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini panjang filelet informasi dalam satu sel itu relatif kecil. Nah, hal ini dilakukan itu untuk mengurangi ukuran buffer internal dalam switching node. Dan untuk membatasi quaking delay yang terjadi pada buffer tersebut, itu buffer yang kecil tuh akan menjamin delay dan delay jitter itu rendah gitu. Hal ini diperlukan untuk keperluan service kayak apa ya, diperlukan kayak seperti service real time gitu. Itu yang panjang file informasi tadi. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada yang namanya itu arsitektur protokol ATM. Nah, dari arsitektur protokol ATM nih itu ada dibagi lagi. Jadi di sini ada dua sini kan. Oke. Nah, di sini ada dua, yaitu di sini ada user plan sama control plan. Sebenarnya sih ada banyak gitu kan, ada beberapa gitu kan. Cuman di sini saya ambil dua, biar lebih singkat gitu kan. Di sini ada dua, salah satunya yang saya ambil nih. Jadi di sini untuk user plan-nya itu menyediakan fungsi pengiriman atau transfer informasi dan meliputi seluruh mekanisme yang terkait transfer informasi. Misalnya, flow control dan error recovery. Nah, di sini di dalam user plan itu digunakan ada yang digunakan itu yang namanya pendekatan layer. Nah, jadi untuk user plan ini dia fungsinya tadi itu dia lebih ke kayak pengiriman data informasi user. Jadi untuk mekanismenya tuh ya seperti tadi gitu kan, flow control, terus error recovery gitu kan, terus dan yang lainnya dan lain-lainnya gitu kan. Itu digunakan itu pendekatan layer. Itu untuk yang user plan. Kemudian untuk control plan itu yang kedua.
Jadi di sini tuh bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi call control dan connection control, yang mana fungsi-fungsi ini itu merupakan tuh seluruh fungsi signaling yang sangat penting dalam melakukan connection atau call setup, atau ini koma connection atau call supervis, dan connection atau call release, yang di dalamnya itu control plane juga digunakan sebagai pendekatan layer. Jadi kurang lebih seperti user plane tadi gitu kan. Yang membedakannya tuh dia di control plane di sini itu tuh lebih memfokuskan itu fungsi dari signaling signaling yang ada di control plane tadi. Dia lebih pentingan di sini gitu. Kalau user plane kan dia lebih ke kayak fungsinya tuh lebih kayak fungsi pengiriman gitu kan, fungsi pengiriman user. Beda kalau yang control plane yang ini tadi, dia lebih ke seluruh fungsi signaling. Kemudian kita lanjut. Oke, jadi untuk BISDN PRM ini itu dibagi menjadi 3 layer. Di sini ada 3, yaitu physical layer yang digunakan untuk mengirimkan transport informasi atau bit cell. Kemudian sini yang kedua itu ada ATM layer yang digunakan untuk melakukan fungsi multiplexing dan switching atau routing. Kemudian yang ketiga di sini ada AL, yaitu sini ada yang namanya itu ATM adaptation layer yang bertanggung jawab untuk melakukan adaptasi informasi service dari layer yang lebih tinggi ke ATM stream. Nah, itu untuk yang BISDN PRM, itu ada 3 sini. Oke, lanjut. Nah, kalau bisa digambarkan, ini mungkin kurang lebih ini gambarannya. Gambarannya seperti ini untuk yang arsitektur protokol ATM. Di sini bisa digambarkan gitu kan, ini kan OSI layer gitu kan, OSI layer model. Ini bisa ditemukan waktu saya mata kuliah pengantar jaringan komputer tuh kan, kalau nggak salah di situ ada. Jadi dulu saya pernah diajarkan juga gitu kan, tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan OSI layer. Jadi kurang lebih seperti ini gitu kan. Dan ternyata di komunikasi data tuh ternyata ada juga gitu kan, dipakai juga OSI layernya gitu kan, reference model. Nah, selain dari OSI layer, itu di sini ada yang namanya itu ATM reference model. Jadi ATM modelnya tuh kurang lebih seperti ini. Di sini ada tingkatan bawahnya tuh, di sini ada physical, ada ATM layer, ada ATM adaptation layer. Terus di sini ada 2 kan, ada 2 pilihannya, height layer sama ini height layer. Terus yang di atasnya itu ada control plane sama user plane. Dan di atasnya sini sampingnya itu ada management plane. Nah, di bawahnya tuh di samping sini itu di sini ada terdapat yang namanya itu plane management sama layer management. Jadi untuk gambarannya seperti ini untuk yang ATM model. Terus yang ini untuk OSI layer. Kalau yang pernah belajar kayak belajar jaringan gitu kan. Ini belajar jaringan mungkin bisa dipakai juga nih nanti untuk mungkin untuk dasar-dasar pengetahuan jaringan biasa ada ditemukan nih yang seperti ini, OSI layer. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada kategori layanan ATM. Nah, untuk kategori layanan ATM di sini bisa dijelaskan gitu kan. Asinkron itu adalah nama sebuah jaringan khusus. Asynchronous transfer mode itu merupakan sebuah teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet. Dengan sistem pengamat ini apa ini? Oh, ini pengamatan ya.
Ini pengamatan, bukan pengalamatan. Jadi dengan sistem pengamatan yang dikelola secara rapi, sehingga setiap perangkat di dalam jaringan nih itu dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Nah, di dalam kategori layanan ATM di sini itu ada dua, yaitu layanan real time sama layanan non real time. Ini kalau secara garis besarnya. Kalau secara rincinya itu ada lagi gitu kan. Cuman sini saya ambil garis besarnya. Garis besarnya tuh sini ada dua. Nah, di sini untuk garis besarnya gitu kan, untuk layanan real time itu di sini dijelaskan bahwa perbedaan yang paling utama antara aplikasi yang berhubungan dengan sejumlah penundaan dan variasi penundaan itu dikenal sebagai kerlipan. Jadi di sini kan perbedaan yang paling utama gitu kan, itu disebut kerlipan kalau untuk layanan real time. Nah, kemudian untuk penerapan real time sendiri itu secara khas melibatkan suatu aliran informasi yang sama persis benar dengan pemakaian dimaksud dengan untuk reproduksi yang mengalir pada suatu sumber. Itu untuk yang real time, layanan real time. Kemudian kalau untuk yang non real time itu dia di sini menggunakan jasa non real time, itu dimaksudkan itu untuk aplikasi yang mempunyai karakteristik bursty. Lalu bursty lalu lintas dan tidak mempunyai batasan yang ketat pada penundaan dan variasi penundaan. Maka dari itu, jaringan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar di dalam dan menangani arus lalu lintas dan dapat membuat pengguna yang terdiri dari banyak bagian itu untuk meningkatkan suatu efisiensi jaringan. Itu untuk yang layanan non real time. Kemudian, nah di sini ada contoh kasus. Contoh kasus ATM sendiri itu ada 3 di sini saya ambil. Jadi untuk yang pertama di situ teknologi ATM ini akan mempengaruhi banyak segmen sosial, seperti menyentuh sisi konsumen, pelayanan umum, dan pasar komersial. Jadi semua sektor yang ada di ini sangat akan diuntungkan oleh ATM sendiri gitu, dengan meningkatkan kualitas hidup dan keseluruhan produktivitas. Kemudian yang kedua itu aplikasi ATM itu di sisi konsumen itu meliputi bidang hiburan, telecommuting, terus home shopping ini kan, katalog dan multimedia online. Terus di sini ada lagi gitu kan, ada electronic mail atau bisa sering disebut email. Terus sistem multi message, terus aplikasi multimedia interaktif dan games. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada aplikasi ATM itu di sisi pelayanan umum itu ialah sebagai media ya, belajar jarak jauh. Seperti perpustakaan video, training melalui video conferencing dan lain-lain. Nah, mungkin untuk contoh kasusnya mungkin dari ketiga ini bisa dipahami lah gitu kan. Bisa dibaca lagi. Karena sini saya ambil yang singkat-singkat aja gitu kan. Nggak terlalu kayak nggak terlalu kompleks amat gitu kan. Yang penting jelas gitu. Oke, mungkin slide-nya sudah habis. Oke, mungkin itu aja sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi tadi saya ada sedikit kesalahan atau mungkin cara pengucapan saya yang mungkin masih agak sedikit terbata-bata, itu
mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena saya jujur pribadi, saya pun masih belajar, dan dari kesalahan-kesalahan saya tersebut itu saya bisa kembangkan lagi dan bisa saya tekuni lagi agar bisa menjadi istilahnya bisa lebih pede lagi lah gitu kan dalam penyampaian gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.